Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga dunia maya, khususnya di channel TikTok dan juga nanti di YouTube, kan saya upload ke sana. Gimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan sehat ya. Apa ya yang ingin saya bahas? Karena kondisi saya juga nggak terlalu bagus, mending saya cerita tentang sakit aja kali ya. Ini kisah tentang sakitnya dua orang raja yang kerajaannya bertetangga. Yang satu raja ini dipimpin oleh raja yang alim, bijaksana, adil, dicintai rakyatnya. Sementara negara tetangganya dipimpin oleh raja yang zolim, raja yang tidak disukai rakyatnya lah, dengan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Keduanya Allah kasih ujian sakit dalam waktu yang bersamaan. Sakitnya langsung sakit keras. Raja yang adil dikasih sakit, dan raja yang zolim juga dikasih sakit. Yang terjadi di masyarakat tentu berbeda. Ketika raja yang zolim sakit, rakyatnya berharap, wah, mudah-mudahan cepat mati lah itu raja zolim, yang sarain rakyat aja kerjaannya, bikin kebijakan yang menyiksa rakyat, pajak dinaikin gila-gilaan, nggak peduli dengan kesusahan rakyat. Ya itulah reaksi yang normal ketika penguasa zolim sama rakyatnya. Begitu dia sakit, rakyatnya berharap penguasanya cepat mati, cepat berganti lah dengan yang lebih baik. Adapun rakyat di negeri yang rajanya adil bersedih hati, berharap semoga raja cepat sembuh, bisa cepat lagi memimpin negeri. Karena rakyat merasakan luar biasa kebaikan ini raja, manfaatnya luar biasa kepada rakyat, sehingga dia menjadi raja yang dicintai rakyatnya. Rakyat sama-sama berdoa berharap supaya raja ini cepat sembuh, kembali sedia kala, memimpin bangsanya, memimpin rakyatnya menuju kesejahteraan yang lebih baik lagi. Dua reaksi yang berbeda karena aksi dari dua raja yang berbeda juga. Tetapi apa yang terjadi, yang raja zolim setelah menjalani pengobatan, Allah sembuhkan sakitnya ini. Sedangkan raja yang alim setelah menjalani pengobatan, sakitnya bertambah berat, bukan sembuh, malah kemudian meninggal. Lalu malaikat bertanya, wahai Allah, kok perbedaan perlakuannya begini, kenapa gitu? Ada malaikat yang bertanya kepada Allah begitu. Yang ini kan raja yang adil, dia soleh, dia dicintai rakyat. Dia juga udah berdoa mohon kesembuhan, rakyatnya juga berdoa mohon kesembuhan. Tapi sakitnya itu kenapa berakhir dengan kematiannya? Kok enggak disembuhkan ya Allah? Malaikatnya bertanya begitu. Adapun raja yang zolim, kau tahu ya Allah, dia zolim sama rakyatnya. Rakyatnya benci sama dia. Bahkan berharap rakyatnya itu berharap rajanya cepat mati, jangan dikasih sembuh. Tapi kenapa engkau sembuhkan si raja zolim ini ya Allah? Begitu kata malaikat. Dan Allah berfirman, wahai malaikatku, kalian tidak mengetahui bahwa si raja zolim itu memang dia zolim, sering melakukan, bukan sering lagi, hampir semua amalannya adalah amalan yang membuat Allah murka. Tapi dia punya satu saja kebaikan yang pernah dia lakukan. Dan berkat satu kebaikannya itu, aku penuhi keinginannya untuk sembuh. Aku kabulkan. Sehingga ketika nanti dia kembali padaku dalam keadaan zolim, tidak tersisa satu kebaikan pun
untuk akhirnya dia menjadi bahan bakar neraka. Adapun si raja yang adil, yang amanah, yang dicintai rakyatnya itu, amalan solehnya banyak, tapi dia juga pernah melakukan satu kesalahan besar, dan aku menukar kesalahannya itu dengan membakar dosa dari kesalahannya itu melalui penyakit yang dia derita. Dengan begitu, setelah dia menjalani penyakit yang dia derita, dosa-dosanya terhapus, dia ikhlas, aku panggil dia sehingga dia bersih ketika menghadapku dengan catatan amal yang sempurna. Itulah jawabannya. Lalu malaikat pun memuji Allah. Maha suci Engkau, wahai Rabb yang maha tahu, maha bijaksana. Jadi pelajaran di sini adalah terkadang kita merasa apa yang Allah berikan kepada kita nggak sesuai dengan prediksi kita, keinginan kita, harapan kita. Makanya itu ada ayat Al-Quran tuh. Boleh jadi kamu menginginkan sesuatu tetapi itu tidak baik bagimu. Boleh jadi kamu tidak menginginkan sesuatu tetapi itu justru baik bagimu. Sungguh Allah Maha mengetahui. Ya, kita sebagai makhluk jangan sotoy, jangan so tahu. Ketika menghadapi keadaan sakit, ya sudah, nggak usah gerutu. Kan sakit itu menggugurkan dosa-dosa kita. Insya Allah kalau kita ikhlas jalaninya, kata Nabi, bagaikan dedaunan yang berguguran. Lalu kita sakit itu rontok satu. Syaratnya ikhlas menerima penyakit yang Allah kasih ini. Itulah untuk siapapun yang sedang dalam kondisi sakit, ya yakinlah satu di antara dua pilihan terbaik yang Allah kasih, yaitu kesembuhan atau menghadap Allah dalam keadaan bersih, diridhoi. Syaratnya itu tadi satu, ikhlas menerima penyakit kita. Wajar juga sih, manusiawi banget lah kalau seandainya kita berkeluh kesah. Kalau memang kita manusia ini emang Allah sebutkan punya sifat yang suka berkeluh kesah. Tetapi sebaik-baik orang yang berkeluh kesah, keluh kesahnya kepada Allah aja. Kita sadar kita itu lemah, kita sadar kita itu nggak ada apa-apanya, nggak berdaya. Allah yang maha kuasa segala sesuatunya atas kita. Ya, semangat, jangan pesimis. Pokoknya yakin bahwa sembuh itu masih memungkinkan, seberat apapun, separah apapun. Intinya tetap berikhtiar, berusaha supaya sembuh. Jangan ngedumel sama takdir Allah, ikhlas. Ya itu aja lah cerita pagi tentang dua raja tadi yang berkenaan dengan penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.